Ketemu lagi adik-adik dengan Pak Toga. Kali ini masih dalam pembahasan materi belajar matematika. Materi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah bilangan berpangkat pecahan atau nanti lebih disebut sebagai bentuk akar. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Yang pertama adalah konsep dari bentuk akar, kemudian bagaimana menyederhanakan bentuk akar, dan yang terakhir nanti akan kita lihat bagaimana sifat-sifat dari bilangan berpangkat pecahan atau disebut saja sebagai sifat-sifat dari bentuk akar. Nah, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu konsep dari bilangan berpangkat pecahan atau konsep dari bentuk akar. Adik-adik, misalkan Bapak punya sebuah bilangan berpangkat pecahan, katakanlah bilangannya adalah 5 pangkat setengah. Nah, adik-adik, bilangan pokoknya adalah 5, kemudian pangkatnya adalah 1/2 atau kita sebut pangkat setengah ya adik-adik. Nah, kalau bilangan 5 pangkat setengah ini kita jadikan ke bentuk akar, kira-kira berapa bilangannya? Seperti apa bentuknya? Nah, adik-adik, bilangan berpangkat pecahan kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan akar, maka prosesnya seperti ini adik-adik. Ini sama dengan kita tulis dulu sebuah akar. Nah, bilangan berpangkat pecahan ini akan kita ubah menjadi bentuk akar. Ya, bilangan pokoknya adalah 5. Maka bilangan pokok ini tetap kita tuliskan 5 di dalam akar. Oke adik-adik. Nah, sekarang pangkatnya yang kita uraikan. Ya, pangkatnya kita uraikan seperti ini adik-adik. Pangkatnya adalah setengah ya. 1 ini di dalam akar. Jadi 5 pangkat 1 itu ada di dalam akar. Berarti 5 pangkat 1 ya. Kemudian per 2 itu di sini. Per akar ini dianggap per ya adik-adik. 5 pangkat 1/2-nya di sini. Nah, jadi bentuk akar dari bilangan berpangkat 5 pangkat setengah itu adalah seperti ini adik-adik. Ya, akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1. Jadi membacanya akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1. Nah, adik-adik, apabila bentuk akarnya seperti ini, ya, di sini ada 2, maka ini tidak dituliskan 2-nya. Akar pangkat 2 dari akar itu tidak dituliskan. Jadi, cukup ditulis seperti ini. Akar. Berarti di sini ada 2 ya, adik-adik. Di sini ada 2. Tapi kalau dalam bentuk akar, 2-nya itu tidak dituliskan. Ya. Nah, 5 pangkat 1, ingat pangkat 1 juga tidak dituliskan. Jadi cukup ditulis 5. Jadi, 5 pangkat setengah itu cukup ditulis sebagai akar 5. Dibaca akar 5 saja. Paham ya adik-adik? Jadi, 5 pangkat setengah itu sama dengan akar 5 atau akar 5. Kalau diubah ke dalam bentuk akar, diubah ke dalam bilangan berpangkat, dia menjadi 5 pangkat setengah. Oke adik-adik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya bilangan yang lain? Katakanlah 3 pangkat 2/3. Jadi, bilangan pokoknya 3, pangkatnya adalah 2/3. Bagaimana mengubahnya ke dalam bentuk akar? Caranya sama saja adik-adik. Ini sama dengan ya, kita sediakan akar ya, baru kita ambil bilangan pokoknya adalah 3 ya. Pangkat yang ini pembilangnya 2 itu kita letakkan di dalam akar ya. Kemudian per 3 ini di luar, berarti 3-nya di luar ya. Karena di sini angka selain 2 maka tetap dimunculkan ya adik-adik. Maka ini hasilnya tetap akar pangkat 3. Jadi dibaca akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Ingat 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 2 ya adik. 3 kali 3 ya adik-adik. Berarti 3-nya ada sebanyak 2 kali. 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. Maka 3 pangkat 2/3 ini kalau ditulis dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 3 dari 9. Oke, bisa diikuti ya adik-adik. Lalu sekarang bagaimana dengan 2 pangkat 3/5? Nah, kalau kita punya bilangan
2 pangkat 3/5, maka dalam bentuk bilangan berpangkat bagaimana? Dalam bentuk akar bagaimana? Ya. Ya, sama, kita sediakan dulu akarnya, ya. Oke. Bilangan pokoknya adalah 2 pangkatnya adalah 3. Makanya 3 ya. Terus per 5 itu di luar. Maka 5 di luar. Ya. Maka ini sama dengan akar pangkat 5. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Ya, jadi hasilnya 8. Jadi 2 pangkat 3/5 itu dalam bentuk akar dituliskan sebagai akar pangkat 5 dari 8. Jadi seperti itu adik-adik mengubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Ya, jadi sekali lagi kakak ingatkan, bilangan pokoknya tetap, pembilang dari pangkat itu ada di dalam akar, menjadi pangkat dari bilangan pokoknya. Kemudian penyebut dari pangkat pecahan itu letaknya di luar, dia menjadi pangkat dari akarnya. Jadi dibaca akar pangkat sekian dari sekian. Ya, seperti itu membacanya adik-adik. Oke, adik-adik kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu bagaimana menyederhanakan bilangan berpangkat pecahan atau bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Ya, nah adik-adik coba perhatikan contoh yang kita buat dalam konsep tadi, selalu pangkatnya mempunyai pembilang yang lebih kecil dari penyebutnya. 1/2, pembilangnya 1, penyebutnya 2. Jadi yang di atas lebih kecil dari yang di bawah, selalu demikian. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya? Contohnya kita ambil 2 pangkat 5/2. Nah, 2 pangkat 5/2, bilangan pokoknya 2. Pangkat dari pembilang dari pangkatnya adalah 5. Penyebut dari pangkatnya adalah 2. 5/2. 5 lebih besar dari 2. Nah, bagaimana menyederhanakannya adik-adik? Nah, menyederhanakannya kita harus bawa ke pembagian bilangan adik-adik. Ya, jadi seperti ini dia. 5/2 ini harus kita bagi dulu. Ya, seperti membagi bilangan pembagi biasa ya. Jadi kita bagi dulu 5 dibagi 2 ya. 5 dibagi 2 kira-kira paling dekat berapa adik-adik? 2 dikali berapa supaya mendekati 5? Ya, kali 2 ya. Oke, maka hasilnya 2. 2 dikali 2 adalah 4. Sisanya adalah 1 ya. 1 tidak bisa dibagi 2 lagi ya adik-adik. Maka kita ambil saja hasilnya 2. Kemudian ada sisanya 1. Sisa 1 ini kita tulis baru per 2. Ya, jadi 5 bagi 2 itu adalah 2,5. Pasti adik-adik. Jadi kalau kita punya 5 kemudian dibagi 2 maka hasilnya adalah 2,5. Dari mana datangnya? Dari sini. Kita bagi 5 itu kita bagi 2. Hasilnya adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Sisanya 1. Jadi 2. Sisanya 1. Kita bagi lagi dengan 2. Jadi 2,5. Nah, jadinya ini adik-adik bisa kita tulis 2 pangkat 5/2 ini kita ganti menjadi 2,5. Ya adik-adik, karena 5/2 kan sama dengan 2,5 ya. Nah, ingat sifat-sifat bilangan berpangkat. Kesini dulu adik-adik, 2 pangkat 2,5 itu sama nggak dengan 2 ditambah setengah? Sama ya, karena 2,5 itu sama dengan 2 ditambah setengah. Ya, misalnya kita punya gula ini, gula 2,5 kilo. Sama nggak 2,5 kilo itu dengan 2 kilo ditambah setengah kilo? Tentu sama ya, jadi 2,5 kilo. Nah, kita punya jadinya sekarang 2 pangkat 5/2 itu menjadi 2 pangkat 2 ditambah setengah. Nah, ingat sifat-sifat bilangan berpangkat sebelumnya adik-adik yang kita pelajari bahwa ya, A pangkat M tambah N itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi penjumlahan pada pangkat ini berasal dari perkalian 2 bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Ya. Jadi 2 pangkat 2 tambah setengah ini dapat kita urai menjadi 2 pangkat 2
dikali 2 pangkat setengah. Nah, kalau sudah begini adik-adik, 2 pangkat 2 ini kan bukan bilangan berpangkat pecahan ya. Nah, karena 2 pangkat 2 ini bisa kita hitung, 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2, 2-nya ada 2, 2 kali 2 adalah 4, maka ini menjadi 4. Nah, ini yang sekarang harus kita ubah menjadi bilangan bentuk akar. Ya, ingat pangkat setengah tadi adik-adik, itu adalah akar. Ya, berarti ini kita buat akar. Ya, 2 pangkat 1 adalah 2, di luar adalah 2, 2 tidak dituliskan. Maka 2 pangkat 5 per 2 itu cukup dituliskan sebagai 4 akar 2. 4-nya ini tidak di dalam akar ya, atau tidak di dalam cekungan akar ini, tapi dia angka yang bebas dari akar. Nah, sekarang bagaimana dengan 3 pangkat 4 per 3? Pangkatnya adalah 4 per 3. Nah, sama seperti yang tadi adik-adik, kita bagi dulu 4 per 3 ini ya. Kita bagi 4 dibagi 3. Kira-kira 4 bagi 3 bisa berapa adik-adik? Bisa 1 ya. 1 kali 3 adalah 3. Kita kurangkan, 4 dikurang 3 adalah 1. 1 tidak bisa lagi dibagi 3. Maka kita tulis sisanya 3, 1 berarti 1 per 3. 1 per 3. Jadi 4 dibagi 3 itu adalah 1 per 3. Maka yang ini kita ubah menjadi 3 pangkat 1 per 3. 1 per 3. 4 per 3 ini adalah 1 per 3. Ya. Kemudian kalau sudah 1 per 3 ini kita uraikan lagi menjadi 1 ditambah 1/3. Ingat ya, 1 per 3 itu sama dengan 1 ditambah 1/3. Ya. Nah, kalau sudah ingat kita bawa sifat bilangan berpangkat ya. Ini menjadi 3 pangkat 1 dikali ya, dikali 3 pangkat 1/3. 3 pangkat 1/3 ya. Oke. 3 pangkat 1 adalah 3. Nah, ini yang dalam bentuk bilangan akar ya. Kita tulis dalam bentuk akar. Akar ya. 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 adalah 3. Kemudian akarnya pangkat 3. Ya, karena ini per 3 maka 3 di dalam sini. Ya. Jadi kita baca ini 3 akar pangkat 3 dari 3. Jadi 3 pangkat 4 per 3 itu adalah 3 akar pangkat 3 dari 3. Inilah bentuk penyederhanaannya adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik sejauh ini bisa dipahami ya? Nah, kalau bisa dipahami, maka kita akan lanjut ke sifat-sifat dari bilangan berpangkat pecahan atau kita sebut sebagai sifat-sifat bentuk akar ya. Nah, adik-adik pada dasarnya sifat-sifat dari bilangan berpangkat pecahan itu sama saja dengan sifat-sifat dari bilangan berpangkat ya. Nah, pada pelajaran sebelumnya kan kita sudah temukan sifat-sifat dari bilangan berpangkat bulat ya. Nah, pada bilangan berpangkat pecahan ini sifat-sifat itu masih tetap bisa digunakan adik-adik. Jadi kita daftarkan saja satu-satu ya adik-adik. Yang pertama adalah jika ada sebuah bilangan A berpangkat 1/m ya, dikali dengan sebuah bilangan A kembali namun pangkatnya adalah 1/n, maka karena ini perkalian maka kita dapat A pangkatnya dijumlahkan ya, 1/m ditambah 1/n. Ini adalah sifat yang pertama dari bilangan berpangkat pecahan. Jadi mengikuti sifat-sifat bilangan berpangkat pada bilangan berpangkat bulat, kalau ada perkalian dua bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya cukup dijumlahkan. Jadi pada bilangan berpangkat pecahan juga demikian. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, ini 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat 1/3. Kira-kira hasilnya berapa? Ya kita ikuti saja sifatnya.
sama dengan, karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2, maka ini tetap 2. Ya, pangkatnya dijumlahkan saja. Pangkatnya setengah ditambah 1/3. Adik-adik ingat menjumlahkan pecahan ya. Oke. Nah, ini sama dengan 2 pangkat. Ya, ingat menjumlahkan pecahan, dikali silang saja. 1 dikali 3 adalah 3. Kemudian ditambah 2 dikali 1. Tadinya gini ya, 1 kali 3, 3, kemudian ke atas 2 dikali 1 adalah 2. Ya. Kemudian yang bawah kita kalikan, 2 dikali 3 adalah 6. Ya. 1 kali 3 adalah 3, 1 kali 2 adalah 2, kemudian 2 kali 3 adalah 6. Maka hasilnya itu sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5, 3 tambah 2 adalah 5. 5/6. Jadi 2 pangkat 5/6. Boleh ditulis seperti ini, boleh kita tuliskan dalam bentuk akar. Maka ini sama dengan akar. Ya. Bilangan pokoknya 2, kemudian pangkatnya 5/6. 5 kita tulis di dalam, per 6, 6-nya di luar. Ya, boleh kita 2 pangkat 5 ini boleh kita jadikan 32 ya, boleh seperti ini juga boleh. Jadi sifat yang pertama dari bilangan berpangkat pecahan masih mengikuti sifat dari bilangan berpangkat bulat. Baik adik-adik, kita lanjut dengan sifat yang kedua dari bilangan berpangkat pecahan ya. Sifat yang kedua seperti ini adik-adik ya. Jika ada bilangan berpangkat A, pangkatnya 1/m dibagi dengan A pangkatnya 1/n. Jadi ada bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Maka bilangan pokoknya tetap sama, pangkatnya dikurangkan, yang atas kurang yang bawah. 1/m dikurang 1/n. Jadi seperti itu ya adik-adik. Ini adalah sifat yang kedua dari bilangan berpangkat pecahan. Ya, kita ambil contoh adik-adik. Contohnya kita ambil yang tadi saja. Ya, 2 pangkat setengah dibagi 2 pangkat 1/3. Kira-kira hasilnya seperti apa adik-adik? Maka mengikuti sifat yang di atas, bilangan pokoknya sudah sama, maka ini hasilnya bilangan pokoknya tetap 2, pangkatnya dikurangkan, yang atas kurang yang bawah. Jadi setengah dikurangi 1/3 ya. Nah, prosesnya sama adik-adik. Pangkatnya kita selesaikan ya. Ingat mengurangkan pecahan, kita siapkan begini ya, kali silang lagi. 1 dikali 3 adalah 3, kurang, kalau tadi ditambah ya, sekarang dikurang. 1 kali 2 adalah 2, kemudian 2 kali 3 adalah 6 ya. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 kurang 2 adalah 1/6. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 1/6. Jadi kalau kita ubah dalam bentuk akar, maka hasilnya akar 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 1 ya. Kemudian pangkatnya ini per 6, per 6-nya di luar ya. Jadi akar pangkat 6 dari 2 ya. Jadi hasil dari pembagian ini adalah ini ya. Oke, kita ke sifat yang ketiga adik-adik. Sifat yang ketiga itu adalah pangkat berpangkat. Jadi kalau ada bilangan A pangkat 1/m dipangkatkan lagi dengan 1/n. Jadi pangkat berpangkat sekali lagi. Maka pangkatnya dikalikan ya. Jadi ini A, pangkatnya dikalikan 1/m dikali 1/n. Dikali ya adik-adik. Kalau titik gini itu artinya dikalikan ya. Ini adalah sifat yang ketiga dari bilangan berpangkat pecahan ya. Kita ambil contoh adik-adik. Contohnya masih sama. 2 pangkat setengah pangkat lagi dengan 1/3 ya. Maka hasilnya adalah 2 pangkatnya dikalikan ya. Setengah dikali 1/3 ya. Ingat adik-adik, mengalikan pecahan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi tidak ada kali silang ya pada perkalian. Ini 2 pangkat 1 dikali 1 adalah 1/2
2 dikali 3 adalah 6. Jadi 2 pangkat 1/6. Sama ya, 2 pangkat 1/6. Jadi hasilnya ini juga adalah akar pangkat 6 dari 2. Ya, oke. Kita ke sifat yang keempat, adik-adik. Sifat yang keempat itu adalah perkalian bilangan yang dipangkatkan. Misalkan ada A dikali B pangkat 1/m, maka semua unsur di dalam kurung ini mendapat pangkat 1/m. Itu sama dengan A pangkat 1/m dikali B pangkat 1/m. Ya, itu adalah sifat yang keempat, adik-adik. Ini sifat yang keempat. Kita ambil contoh seperti ini, adik-adik. Misalnya, contohnya adalah kakak punya 2 pangkat 2 dikali X. Ini pangkatnya adalah setengah. Nah, kira-kira hasilnya berapa? 2 pangkat 2 dikali X pangkat setengah. Ini X ya adik-adik ya, bukan kali ya. Nah, ingat mengikuti sifat yang di atas, maka semua yang di dalam kurung ini mendapat pangkat setengah. Jadi 2 pangkat 2, kita mulai. 2 pangkat 2 mendapat pangkat setengah. Pangkat setengah. Demikian juga dengan X. X mendapat pangkat setengah. Ya. Nah, sama dengan yang ini adik-adik. Karena pangkat berpangkat, maka pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 2 kali setengah. Ya. Kemudian X pangkat setengah. Nah, sama dengan 2 kali setengah. 2 kali setengah itu sama dengan 1 ya adik-adik. Ya, karena 2 kali setengah berarti setengahnya ada 2, atau ini dimatikan saja. Ini dengan ini mati ya, tinggal 1. Maka tinggal 2 pangkat 1. Ya, kemudian X pangkat setengah. Ingat X pangkat setengah itu adalah akar. Ya, X pangkat 1, X per 2 di sini. Ingat per 2 tidak ditulis. Ya, jadi hasil terakhirnya adalah 2 pangkat 1 adalah 2 akar X. Jadi jawabannya ini adalah 2 akar X, adik-adik. Ya, kita ke sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir adalah sifat pembagian. Ya, jadi kalau ada A per B pangkat 1/m, maka masing-masing ini mendapat pangkat 1/m. Itu sama dengan A pangkat 1/m dibagi B pangkat 1/m. Jadi masing-masing mendapat pangkat 1/m. Ya, jadi ini sifat yang terakhir dari bilangan berpangkat pecahan. Kita ambil contohnya adik-adik. Ya, misalkan kita punya 3 per 2 pangkat 3 pangkat 1/3. Ya, 3 per 2 pangkat 3 semuanya dipangkatkan dengan 1/3. Maka mengikuti sifat yang di atas, maka 3 ini mendapat pangkat 1/3. 3 pangkat 1/3 per 2 pangkat 3 ini juga mendapat pangkat 1/3. Ya, maka sama dengan 3 pangkat 1/3 per, ini pangkatnya dikalikan ya, 2 pangkat 3 kali 1/3. Ingat 3 kali 1/3 itu hasilnya 1 ya adik-adik, karena 3 dibagi 3 hasilnya 1, maka tinggal 1. Maka hasil terakhirnya adalah 3 pangkat 1/3. Kita tulis dalam bentuk akar, berarti 3 pangkat 1 di dalam akar. 3 pangkat 1 cukup ditulis 3 ya adik-adik, per 3, maka per 3 di sini. Ya, pangkatnya per 3 diletakkan di sini ya. Per yang ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Ya, jadi per 2 ini tidak di dalam akar. Jadi semua dia berada di luar akar. Atau ini boleh ditulis seperti ini adik-adik, dikeluarkan dari akar, dia per 2. Karena hanya per 2 maka dibantu dengan 1 per 2 ya. Jadi akarnya ditulis seperti ini. Akar
pangkat 3 dari 3. Inilah hasilnya ya. Nah, adik-adik, itulah yang kita pelajari dari bilangan berpangkat pecahan hari ini. Konsep bilangan berpangkat, bagaimana menyederhanakan bilangan berpangkat, dan sifat-sifat dari bilangan berpangkat pecahan. Ada 6 sifatnya, ada 5 sifat yang sudah kita temukan di sini ya. Jadi adik-adik tetap belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan. Nantikan video selanjutnya. Pada video selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai bentuk akar. Sampai ketemu di video selanjutnya.